Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi kunci Kuala kita merayakan bersama Imlek ini di dalam suatu persembahan kepada Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Ada satu kebiasaan di dalam merayakan Tahun Baru Imlek yang tidak boleh tidak ada, yaitu sebetulnya tadi malam itu mereka berdoa, bersembayang, ya, menghormati roh-roh dan leluhur mereka. Dan kemudian tadi malam anak-anak juga menyatakan bakti mereka, penghormatan mereka kepada orang tua. Maka dalam Imlek, tempat dari leluhur dan juga roh-roh itu sangat penting. Orang sering berpikir bahwa orang-orang Tionghoa itu adalah penyembah roh-roh. Tetapi sebetulnya sejak akhir dinasti Shang dan kemudian beralih ke dinasti Zhou, itu kurang lebih tahun 1122 sebelum Masehi itu dinasti Zhou, maka beberapa abad sebelumnya adalah dinasti Shang. Terjadi perubahan dalam gagasan orang Tionghoa purba terhadap dunia roh. Terutama pada saat mulai masuk ke dinasti Zhou, maka jelas bahwa ada satu nama yang disebut Shang Ti. Itu sosok yang ada di atas, sosok yang transenden. Dari namanya menjadi jelas, Shang itu di atas, Shang atas atau melampaui Shang. Ti itu penguasa, kaisar. Jadi di atas ada penguasa yang melampaui segala sesuatu, melampaui dunia roh. Shang Ti pada namanya sendiri berarti tunggal. Maka para ahli filsafat Tionghoa, pemikiran Tionghoa merasa bahwa sebetulnya pada masa Zhou dan Konfusius sangat jelas menunjuk bahwa di atas dunia roh-roh ada satu roh, yaitu yang disebut Shang Ti. Saya tidak berkata bahwa Shang Ti ini pasti yang kita sebut dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa. Saya nggak mau masuk ke sana karena itu suatu studi lagi yang masih harus dilakukan. Tetapi para ahli Tionghoa sangat jelas menyebutkan bahwa di atas dunia roh-roh yang banyak, ada satu roh yang berkuasa. Dan roh itu adalah satu, maka disebut Shang Ti. Maka kalau mereka menyembah roh atau mereka menghormati roh, sebetulnya juga mereka tahu bahwa di sana ada satu roh. Maka itu adalah suatu hal yang juga mereka lakukan pada saat merayakan Imlek. Mereka menghormati roh itu. Dan juga leluhur. Karena leluhur adalah alasan mereka untuk ada. Leluhur adalah sosok yang menyatukan seluruh keluarga besar. Tiongkok pada awal lahirnya sebagai budaya dan peradaban, jangan lupa, adalah petani. Dan sebetulnya Tiongkok masih negara agraris sampai hari ini. Hanya di tepian timur itu menjadi negara industri, menjadi negara yang modern dengan teknologi, tetapi kalau masuk ke barat maka Tiongkok masih sama. Misalnya kalau kita ke Yunnan, kita akan lihat bahwa di sana cara hidup petani itu mirip sekali dengan petani di Indonesia. Maka mereka petani, ya. Dan karena petani mereka itu perlu tenaga banyak untuk mengolah tanah. Kita bicara ribuan tahun yang lalu. Zaman sekarang mengolah tanah bisa dengan traktor. Tiongkok juga punya industri pertanian dengan teknologi modern. Tetapi di barat, di tempat-tempat yang masih tradisional itu tanah masih dibajak dengan kerbau,
dan petani masih menanam seperti di Indonesia, membawa bukan bibit lagi, tetapi pohon padi yang kecil-kecil dan sudah disemaikan harus dipindah ke sawah. Mereka petani. Maka dalam hidup sebagai petani, menjadi keluarga menjadi besar karena harus mengolah tanah. Dan kalau keluarga menjadi besar, maka tenaga kerja menjadi banyak, maka keluarga itu menjadi makmur dan sekaligus juga bisa menjadi powerful. Ini sekali lagi kita bicara soal ribuan tahun yang lalu. Ya, kalau kita hitung dinasti Zhou itu 1122 sebelum Masehi, maka sampai sekarang sudah 3000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, kita sudah melihat mengapa leluhur menjadi punya tempat sangat penting dalam budaya Tionghoa, karena mereka yang mengawali klan, mereka menjadi pemersatu, dan itulah figur yang kemudian oleh keturunan berikutnya selalu dipandang sebagai figur yang membawa berkat bagi keluarga besar mereka. Maka tahun baru Imlek pasti pada malam tahun baru Cusi itu dirayakan dengan pasti berdoa kepada leluhur, menghormati leluhur. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita sebagai orang-orang Tionghoa yang merayakan Imlek, kita mengenang leluhur kita mengenang kebaikan leluhur kita, dan kita mengingat melalui leluhur kita kebaikan Allah yang Maha Rahim dan Maha Kuasa yang terus sedang memberikan berkat-Nya untuk kita. Leluhur nggak pernah lepas, tetapi leluhur itu juga nanti bagi kita menunjuk pada Tuhan. Saya pikir di dalam tradisi agama kita, kalau kita ingat di dalam Perjanjian Lama, selalu disebut Allah Ishak, Yakub, dan Abraham. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu. Dan itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah dengan leluhur mereka terkait sampai generasi sekarang. Maka menghormati leluhur dan sampai kepada Allah itu bukan juga sesuatu yang aneh. Hari ini kita bersyukur, kita berkumpul bersama untuk merayakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan dalam arti musim semi secara fisik, tetapi kita mau merayakan berkat Tuhan dalam arti apa? Dalam arti bahwa Tuhan selalu sedang mencipta baru hidup kita. Bayangkan kalau hidup tidak tercipta baru, kita akan terjebak di dalam saat-saat sulit dan nggak pernah berhasil maju dan bebas. Maka hari ini kita mengenang saudara-saudara dan teman-teman yang berada di Tiongkok dan tempat-tempat lain di mana ada 4 musim. Mereka merayakan dengan gembira hidup baru di dalam musim, tetapi kita bisa memberi arti bukan hanya hidup baru di alam yang kita syukuri, tetapi kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, itulah yang kita syukuri. Dan kalau demikian, maka kita bisa mengatasi hanya soal musim. Maka kita punya alasan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, orang Tionghoa itu sangat cermat di dalam menentukan budaya mereka. Orang Tionghoa bersyukur karena rahmat yang sudah diberikan dan mereka bawa itu secara sangat simbolis turun-temurun. Dan tahun ini kita tahu bahwa di belakang saya itu ada gambar kerbau, maka tahun ini tahun kerbau. Apa arti tahun kerbau? Orang Tionghoa itu melihat bahwa setiap pada musim berubah, waktu berubah, itu punya simbol-simbol. Tahun lalu adalah tikus, tahun ini adalah kerbau. Maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya orang Tionghoa sebagai petani ribuan tahun yang lalu, mereka mengalami hidup di bumi ini dipengaruhi oleh konstelasi benda-benda langit. Semua itu punya pengaruh dan itu kemudian mereka rumuskan. Ini adalah tahun ini. Kenapa? Karena sifatnya ini. Kenapa? Dari mana sifat itu datang? Dari konstelasi benda-benda langit.
sesuatu yang bukan tahayul, tetapi memang benda langit di dalam hubungan satu sama lain pasti punya pengaruh kepada bumi, karena daya magnet mereka mempengaruhi hidup dan perilaku di bumi juga. Maka orang Tionghoa menangkap itu. Jadi kita pikir bahwa ini tahun apa? Tahun kerbau, dan orang sudah mulai merasa, wah ini tahayul. Nanti orang meramal kerbau ini, kerbau itu. Saya rasa itu bisa juga, tetapi kita nggak usah ke sana kan. Kita tahu bahwa itu adalah wujud perwakilan dari suasana konstelasi benda-benda langit yang punya pengaruh agak khusus, berbeda setiap tahun terhadap kehidupan di bumi. Nah, tentu kalau kita merayakan syukur kita terkait dengan Imlek, kita juga harus masuk ke dalam situasi itu, bukannya tahayul, tetapi kita melihat bahwa setiap saat pasti ada sifat-sifat tertentu. Dan sifat-sifat itu untuk orang Tionghoa di dalam 12 sio itu nggak ada yang jelek, maka selalu baik. Jadi kalau kita lihat itu, saya rasa juga nggak ada kendalanya, karena semua baik. Dan tahun ini kita melihat bahwa ini adalah sio kerbau, Suenio Nio. Apa sifat-sifat yang sebetulnya diharapkan hadir di bumi dan membangun seluruh kehidupan? Kita melihat kerbau itu punya beberapa sifat yang baik sebagai binatang. Sebagai binatang, kerbau itu punya apa? Punya beberapa hal. Yang pertama itu adalah kerbau itu setia dan dia bisa diandalkan. Kerbau itu dipakai selalu untuk membajak tanah dan dia kuat sekali bekerja, menarik bajak itu berat, ya, dan dia setia. Dia selalu bergerak, berjalan, dan dia bisa diandalkan untuk mengolah tanah. Itu sifat-sifat yang sekarang sedang ada di dalam seluruh ciptaan. Ya. Dan kedua, kerbau itu kecuali setia bisa diandalkan, dia juga rajin, dia bergerak terus, ya, dan produktif. Saya nggak mau meramal apa-apa, dan ini bukan ramalan, karena tahun lalu tikus juga punya sifat-sifat baik, tetapi tahun tikus dipenuhi dengan COVID-19. Maka kita nggak usah kaitkan itu dengan keberuntungan atau apa, tapi kita bisa melihat ada hal-hal yang baik yang ingatan kita, kalau kita isi dengan ingatan baik itu, mungkin bisa membantu kita untuk menghayati hidup di tahun ini dengan lebih baik juga. Ya, jadi rajin dan dia produktif, dia bisa diandalkan. Dan sifat dari kerbau yang kelihatan besar, lamban, dan nggak macam-macam, hanya terus makan dan kemudian mengunyah lagi makanannya, kelihatan bodoh. Maka juga kerbau itu selalu juga dipakai untuk mengejek orang yang bodoh, ya. Tetapi di dalam tampilan yang seperti itu, kerbau juga membawa dua sifat lain yang sangat baik, yaitu jujur dan tulus. Jujur dan tulus. Maka kita bisa melihat, kalau kita merayakan tahun baru ini, orang Tionghoa mengingatkan kita, artinya leluhur-leluhur orang Tionghoa zaman dulu mengingatkan kita, sifat dominan di dalam tahun ini adalah kita didorong untuk menjadi rajin, untuk menjadi produktif, untuk bisa diandalkan, untuk bisa jujur dan tulus. Maka tahun ini kiranya menjadi tahun di mana kita mengingat diri kita sendiri lagi, aku tidak boleh malas-malesan. Aku harus produktif, aku harus rajin, dan aku harus bisa diandalkan. Ini sikap-sikap dan sifat-sifat yang unggul. Ya. Maka di dalam perjalanan tahun nanti, Bapak Ibu coba lihat itu, bahwa ada hal-hal yang baik yang kalau kita kenang dan kalau kita hayati, maka tahun ini akan menjadi penuh dengan berkat. Orang Tionghoa selalu mengatakan juga wan shi rui, artinya apa? Segala sesuatu semoga terjadi seperti apa yang engkau inginkan.
Tetapi apa yang diinginkan manusia bagi orang Tionghoa itu bukan sesuatu yang datang sendiri, sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dicapai. Bedanya di mana? Bedanya adalah orang Tionghoa sadar sekali bahwa segala sesuatu itu bukan melulu tergantung pada dia, tetapi melulu tergantung pada keikutsertaan dia pada gerak alam, partisipasi dalam gerak alam. Mengapa demikian? Orang Tionghoa selalu merasa dia adalah bagian dari makrokosmos, dia mikrokosmos, dan alam kecil ini yang di mana dia ambil bagian pada alam besar itu bukan main-main, dihayati dengan sungguh-sungguh. Maka sifat-sifat alam, kekuatan alam itu membuat dia bergerak terus bersama alam. Dayanya luar biasa. Maka orang Tionghoa kita juga sudah melihat orang yang sangat tekun, orang yang sangat tabah, dan kalau dia jatuh pun dia akan bisa bangkit lagi. Dan itu sudah berumur ribuan tahun. Mereka percaya dan mereka mengatakan itu di dalam kebijaksanaan mereka. Satu hal yang sangat menarik hati saya, di dalam mereka punya yang disebut I Ching, diagram, pakwa. Pakwa itu seringkali kita tangkap hanya sebagai alat untuk nujum, untuk meramal. Tetapi pakwa itu alat untuk melihat energi alam. Dan orang Tionghoa menentukan tahun baru mereka itu mulai dari pakwa, diagram, heksagram yang disebut Fu. Fu itu adalah pada bulan 11. Itu berarti energi kehidupan mulai balik kembali ke dalam seluruh alam. Bulan 12 energi itu makin banyak, bulan 1 maka energi kehidupan itu mulai mengimbangi energi yin, energi yang membuat alam menjadi tidur. Maka dua energi itu bergerak bersama dan terciptalah musim semi. Mereka sangat percaya itu. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang kuno Tionghoa, diagram heksagram Fu, pakwa, ya, Fu Kwa, Fu, Qi Jian, Tian Di Zhixin, apa artinya itu? Fu, dengan datang kembali energi kehidupan, tampaklah hati, langit, dan bumi. Itu luar biasa sekali. Dengan datangnya kembali energi kehidupan, Fu, Qi Jian, tampaklah Tian Di Zhixin, hati, langit, dan bumi. Apa hati, langit, dan bumi? Sederhana. Bahwa itu akan muncul dalam musim semi nanti sesuatu yang sudah tidur, sesuatu yang sudah mati dalam tanda petik, tiba-tiba hidup kembali. Itu hati alam. Itu hati jagat yang selalu mencipta kembali. Saya rasa kalau orang-orang Tionghoa dulu sudah kenal Tuhan pencipta, maka dia akan lihat bahwa Fu Qi Tian Tian Di Zhixin itu adalah dari Allah sendiri. Jadi dengan musim semi mereka merayakan sesuatu yang sangat indah karena daya kehidupan muncul kembali dan seluruh alam tiba-tiba meletus kembali dalam kehidupan baru. Menarik. Kalau kita melihat di alam dan kita melihat lukisan-lukisan musim semi, maka pohon-pohon yang kelihatan hanya carang-carang, tetapi di ujung-ujungnya sudah mulai ada daun. Mulai ada daun yang hijau sangat halus dan ujungnya pasti merah muda. Indah, indah luar biasa. Maka seluruh alam sedang hidup kembali. Apa yang terjadi? Suasana sepi, suasana sendu, suasana gelap, suasana mati, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang penuh dengan daya hidup. Alam meletus di dalam sukacita. Itulah kegembiraan yang hadir di dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek bukan sesuatu yang ditempelkan dari luar. Seperti kita merobek kalender, kalau sudah habis, tiba-tiba muncul kalender baru. Bukan.
tetapi mereka mengikuti gerak alam. Dan pada saat alam meletus kembali di dalam musim semi, kegembiraan alam juga muncul di dalam hati mereka. Maka pesta musim semi sungguh menjadi pesta seluruh kehidupan termasuk manusia di dalamnya. Itu kegembiraan musim semi. Maka kalau kita mengikuti tradisi orang Tionghoa di Tiongkok daratan merayakan Imlek, kita bisa lihat dan fokuskan diri kita pada hidup baru sebagai akibat dari hati, langit, dan bumi yang mencipta baru. Di situ ada kegembiraan. Kita agak sulit mengikuti karena kita nggak punya seluruh suasana musim semi di dalam alam. Tetapi itulah dasar paling dalam kenapa kita rayakan. Kenapa kita ikut rayakan? Kita bisa merayakan itu karena kita sedang mengalami terus-menerus bagaimana Tuhan seperti yang saya bacakan di dalam Mazmur 104 ayat 30 tadi, Dia sedang mengirim rohnya. Qitian tianti zixin, hati jagat, hati Tuhan sedang mencipta segala sesuatu yang baru. Luar biasa. Dan sesuatu yang baru ini di dalam gambar kerbau yang kita lihat itu adalah gambar energi yang mengajak kita untuk rajin, untuk produktif, untuk bisa diandalkan. Kita harus jujur dan kita harus tulus. Maka dengan demikian, musim semi yang baru, kehidupan yang baru yang kita rayakan akan memberikan kita berkat yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum saya akhiri pemili ini, saya mau kembali menyebutkan ada syair apa itu? Syair kembar yang ada di layar Bapak Ibu. Di sebelah kanan tangan saya. Jadi bukan yang ini nih, tulisan yang ini. Yin Xin Chun Jing Si Zu Ai. Di bawahnya ada satu kata lagi yang nggak kelihatan. Ying Xin Chun Jing Si Zu Ai. Kita menyelamat datangi musim semi yang baru. Sikap apa yang kita perlukan? Duduklah dalam hening. Jing Si, refleksikan, renungkan, kenangkan kembali kasih Tuhan yang sedang memperbaharui jagat raya. Yang kedua, yang di sebelah sini, Sejiu Sui, Xin Huai Shen En, huruf yang terbawah itu en, nggak kelihatan. Sejiu Sui, Xin Huai Shen En artinya apa? Kita melepaskan yang lama. Sejiu Sui, ya, Sui itu umur. Kita meninggalkan tahun yang lama, kita menerima yang baru. Ying Xin Chun, kemudian apa? Xin Huai, hati mengenangkan. Shen En, kebaikan dari roh Allah. Ya, jadi itulah semangat yang dibawakan di dalam Imlek ini. Syair ini dibuat oleh teman saya dari Paroki Fluid. Ini dipakai tahun lalu, tetapi sangat bagus dan kemudian saya pakai lagi. Sejiu Sui, Xin Huai Shen En, Ying Xin Chun, Jing Si Zu Ai. Itu dia. Sesuatu yang indah. Maka semoga tahun baru Imlek yang kita rayakan sungguh melepaskan kita dari hal-hal yang lama. Ya, dan membantu kita untuk mengenang berkat-berkat dan kemurahan hati roh Allah bagi kita. Sekarang kita sambut musim semi yang baru dan mengenang cinta Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Pesta musim semi, tahun baru Imlek ini bisa kita isi dengan semangat itu. Maka semoga Bapak Ibu diperbaharui oleh Tuhan di dalam gerak perbaharuan seluruh jiwa, seluruh semangat kita. Kita sambut hari-hari mendatang kita dengan rasa syukur, dengan rasa percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Saya masih ingin mengatakan satu kalimat terakhir. Kita berada di dalam masa COVID yang sangat panjang dan sangat sulit.
Maka di dalam musim semi yang baru, di mana energi Allah sedang bekerja kembali membangun segala sesuatu menjadi baru, maka marilah kita mohon rahmat juga di dalam ekaristi syukur atas hidup baru yang diberikan Tuhan kepada seluruh umat manusia ini. Kiranya energi Allah yang bekerja di dalam hati para cendekia kita dan orang-orang yang berkehendak baik membuat kita manusia mampu segera menemukan cara yang sangat efektif di bawah berkat Tuhan untuk menghentikan dan mengurai kekuatan COVID ini. Kita doakan juga orang-orang yang terpapar COVID-19, semoga kekuatan Tuhan pada alam raya yang sedang membangun kembali seluruh ciptaan, membangun semangat teman-teman kita. Kita doakan juga orang-orang yang telah meninggal karena COVID, kiranya belas kasih Allah merangkum mereka di dalam surga abadi, di mana hanya ada musim semi, tidak ada yang lain. Dan kita juga berdoa untuk keluarga yang berduka. Kiranya tahun baru ini membawa sesuatu yang baru bagi hidup kita semua. Amin.